Perkenalkan, nama saya Vita Angela Iriani dengan NIM 1321111332222 dari kelas 3 angkatan 21. Pada saat ini saya akan jelaskan mengenai sistem respirasi. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi dalam tubuh manusia. Manusia dapat bernapas menghirup oksigen dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida ke lingkungan. Sistem respirasi berperan dalam menjamin ketersediaan oksigen untuk keberlangsungan metabolisme sel-sel tubuh dan pertukaran gas. Melalui peran sistem respirasi, oksigen diambil dari atmosfer dan kemudian ditransport masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida di alveoli. Selanjutnya, oksigen akan didifusi masuk ke kapiler darah untuk dimanfaatkan oleh sel dalam proses metabolisme. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, larynx, trakea, bronkiolus, dan juga alveolus. Menurut klarifikasi, berdasarkan saluran napas, terbagi menjadi saluran napas atas dan juga saluran napas bawah. Rumusan masalah 1. Apa definisi dari anatomi dan fisiologi? 2. Apa fungsi utama dari sistem respirasi? 3. Apa saja yang termasuk dalam alat-alat pernapasan pada manusia? 4. Apa fungsi dari setiap alat-alat pernapasan pada manusia? 5. Bagaimana mekanisme respirasi yang terjadi di dalam tubuh manusia? Tujuan umum untuk menjelaskan terkait anatomi dan fisiologi sistem respirasi dan berbagai macam gangguan dari sistem respirasi pada tubuh manusia. Tujuan khusus 1. Menjelaskan definisi dari anatomi dan fisiologi sistem respirasi. 2. Menjelaskan fungsi utama dari sistem respirasi. 3. Menjelaskan macam-macam alat pernapasan pada manusia. 4. Menjelaskan fungsi dari setiap alat respirasi pada manusia. 5. Menjelaskan mekanisme respirasi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar, pertukaran antara O2 dan CO2, antara darat dan udara. Respirasi dalam, pertukaran O2 dan CO2 dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara. 1. Respirasi dada merupakan pernapasan yang dilakukan dengan bantuan otot antar tulang rusuk atau interkorsal. Rongga dada akan membesar yang mengakibatkan tekanan udara masuk ke dalam badan. 2. Respirasi perut merupakan jenis pernapasan yang dilakukan dengan memanfaatkan otot perut atau diafragma. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Rongga hidung atau kapung nasalis. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau kapung nasalis. Rongga hidung berlapis selaput lendir dan di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Sedangkan rambut pendek yang tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel atau kotoran yang masuk bersamaan dengan udara. Faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan dan saluran pencernaan orofaring pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung untuk suara percakapan. Batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm. Terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh 4 cincin tulang rawan. Dan pada bagian dalam rongga bersila. Sila-sila ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Di dalam paru-paru cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil disebut bronkiolus. Bronkiolus berupa gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Tenggorokan berperan memastikan proses pernapasan dan penggalan berjalan dengan baik, sehingga makanan tidak akan memasuki trakea dan membuat tersedak. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran
yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar dan masuknya udara. Berada di antara orofaring dan trachea, di depan laryngofaring. Pangkal tenggorokan disusun oleh beberapa tulang rawan yang membentuk jakun. Pangkal tenggorokan dapat ditutup oleh katup pangkal tenggorokan atau epiglotis. Pada waktu menelan makanan, katup tersebut menutup pangkal tenggorokan dan pada waktu bernapas katup membuka. Pada pangkal tenggorokan terdapat selaput suara yang akan bergetar bila ada udara dari paru-paru. Cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan juga bronkus kiri. Struktur lapisan kosa bronkus sama dengan trachea, hanya tulang rawan bronkus yang bentuknya tidak teratur dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Bronchiolus berperan penting dalam mengatur jumlah udara dan oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Meskipun hidung atau mulut menghirup udara dalam jumlah banyak, namun tidak semua udara dapat masuk ke dalam paru-paru. Bronchiolus, cabang ke-12 dan 15 bronkus, tidak mengandung lempeng tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Otot polos bercampur dengan jaringan ikat longgar bronchiolar tanpa sila. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis. Sel bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya bronkus sekunder bronkus tersier dapat berubah. Paru-paru atau pulmo. Paru-paru terletak di dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan pulmo dexter yang terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri pulmo siniter yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru tersusun oleh bronchiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronchiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersila dan bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kobus bersila. Setiap bronkus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi. Dalam tubuh vertebrata yang bernapas dengan udara, fungsinya adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Alat-alat lain yang membantu sistem respirasi adalah 1. Epiglotis. Epiglotis adalah katup yang berfungsi untuk mencegah makanan dan minuman yang masuk ke dalam saluran tenggorokan. 2. Tabung bronkial, untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat asing lain agar tidak sampai ke paru-paru. 3. Diafragma. Diafragma adalah otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan napas. Usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 untuk proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru dan saluran napas bersama kardiovaskular sehingga dihasilkan darah yang kaya akan oksigen. Tujuan pernapasan adalah untuk menyediakan oksigen bagi jaringan dan membuang karbon dioksida. Untuk mencapai tujuan ini, maka metabolisme pernapasan dibagi menjadi 4 proses utama, yaitu ventilasi paru, difusi O2 dan CO2 antara alveoli dan darah, pengangkutan O2 dan CO2 dalam darah, dan pengaturan ventilasi. Inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah menarik napas adalah proses aktif kerja otot ketika diafragma berkontraksi meluaskan rongga dada dari atas sampai bawah, menaikkan iga-iga sternum sehingga menimbulkan kontraksi otot interkontalis, meluaskan rongga dada kedua sisi dari belakang ke depan. Ekspirasi mengeluarkan napas, yaitu udara dipaksa keluar oleh pengenduran otot
dan karena paru-paru mengempis kembali yang disebabkan oleh sifat elastis paru-paru itu. Gerakan dada bertambah, perut, leher, dan bahu membantu menarik iga dan sternum ke atas. Otot sebelah belakang dan abdomen juga di bawah bergerak dan dapat mengembang dan mengempis. Ventilasi merupakan langkah pertama dalam proses keluar dan masuknya udara ke dalam paru-paru. Alveoli yang sudah mengembang tidak dapat mengempis ke penuh karena masih adanya udara yang tersisa dalam alveoli yang tidak dapat dikeluarkan walaupun dengan inspirasi yang kuat. Dalam kondisi tenang, frekuensi napas normal sekitar 12-15 kali per menit untuk mendukung metabolisme jaringan dalam jumlah yang cukup dan tidak lebih, tidak kurang. Pada orang dewasa, setiap satu kali napas udara masuk sekitar 500 cc atau sekitar 8-10 ml per kg yang disebut tidak volume sehingga setiap udara masuk ke dalam sistem napas 6-8 liter. Selama inspirasi terjadi, oksigen yang dihirup dari udara berada pada konsentrasi 21%. Difusi adalah proses berpindahnya oksigen dari alveoli ke dalam darah serta keluarnya karbon dioksida dari darah ke alveoli. Dalam keadaan beristirahatan normal, difusi dan keseimbangan antara O2 di kapiler darah, paru, dan alveoli berlangsung sekitar 0,25 detik dari total waktu kontak selama 0,75 detik. Perpindahan O2 antara alveoli dan kapiler paru untuk berkaitan dengan Hb serta dari kapiler ke jaringan dan sebaliknya. Semakin cepat oksigen yang berpindah, makin rendah konsentrasi oksigen tersebut dalam alveoli. Sebaliknya, makin cepat oksigen dimasukkan ke dalam alveoli dari atmosfer, maka makin tinggi pula konsentrasi oksigen dalam alveoli. Pada kondisi paru-paru mengalami edema menyebabkan jarak difusi O2 menjauh sehingga kadar O2 dalam darah menurun. Perfusi adalah proses distribusi darah yang mengandung banyak O2 dalam paru untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Perfusi dipengaruhi oleh tekanan alveolar, kapiler, pulmonar, tertumpu di antara perbatasan alveoli. Jika tekanan alveolar cukup tinggi, kapiler akan tertindih. Oleh karena itu, tekanan arteri pulmonar, tekanan alveolar, dan gravitasi menentukan pola perfusi. Fisiologi ventilasi paru, tekanan intrapleura, tekanan alveolus, dan tekanan transpulmonal. Tekanan intrapleura, tekanan cairan dalam ruang antar pleura dan visceral dan parietal, tekanan pleura normal sekitar 5 cm H2O. Untuk mempertahankan paru-paru tetap terbuka, kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif sekitar 0,7 cm H2O. Tekanan alveolus. Tekanan udara dibagi dalam alveoli paru. Ketika glutis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer. Tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru. Pada setiap pernapasan yang disebut tekanan daya letting paru. Volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda tergantung pada ukuran paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas orang dewasa. Volume per paru berkisar antara 5-6 liter. Yang terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume residu. Energi dan pernapasan. Energi di pernapasan akan digunakan untuk membentuk ATP. Kemudian molekul ATP akan disimpan dalam sel dan merupakan sumber energi utama di setiap aktivitas tubuh. Gula dari pemecahan karbohidrat dalam tubuh dibuat terlebih dahulu menjadi senyawa fosfat katalis oleh bantuan enzim glukokinase. Kemudian fosfat diubah lagi menjadi asam piruvat dan dibebaskan dalam bentuk H2O dan CO2 sebagai hasil samping oksidasi tersebut. Frekuensi pernapasan cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi duduk, dan juga aktivitas. Kesimpulan, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang sebagian dalam
dan luar dari struktur tubuh manusia. Fisiologi adalah studi tentang bagaimana sistem berfungsi tubuh. Untuk menjelaskan sistem pernapasan, maka membutuhkan organ-organ atau alat pernapasan yang melaksanakan fungsinya seperti hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronchus, paru-paru. Selain itu, terdapat juga organ atau alat yang membantu sistem respirasi, diantaranya adalah epiglotis, tabung bronkial, dan diafragma. Saran, untuk memperoleh saluran pernapasan yang sehat dan kesehatan paru-paru, maka jangan lupa untuk selalu menghindari hal-hal yang akan merusak sistem respirasi, contohnya seperti rokok, alkohol, vape, dan mengonsumsi terlalu banyak kopi. Dan untuk menjaga sistem respirasi tetap sehat, maka kita harus banyak mengonsumsi air putih, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan lain-lain. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua.